Menjadi hebat dalam segala bidang hanya akan membuat hidup kita menjadi buruk. Aku bakal jelasin. Jadi kita tuh sering pengen jadi orang yang jago dalam banyak hal, banyak bidang. Tapi kemudian kita berpikir bahwa itu adalah solusi dari apa yang kita usahakan. Kita punya banyak skill, kita udah punya, jadi kayak kita pengen jago basket, sekaligus jago sepak bola, jago catur, jago bisnis, jago, kenyataannya nggak bisa. Itu justru mencoba untuk menjadi seperti itu akan membuat hidup kamu hancur. Aku ada cerita, aku pakai cerita aja deh. Sebelum itu aku langsung mau bacain di sini 1 Samuel 17:38. Jadi simpelnya gini, sebelum aku mau baca, aku kasih preliminary dulu. Jadi di awal ada di Al-Quran maupun di Bible itu ada cerita Daud melawan Goliat, yang mana Daud itu digambarkan orang biasa, tubuhnya biasa, kecil. Goliat itu raksasa besar. Halan kalah besar tuh, Halan tuh kalah besar. Dia itu raksasa, bener-bener kayak digambarin sebagai raksasa. Bahkan ada yang nyebut juga bahwa kayak Hulknya Marvel itu kayak terinspire sedikit banyak dari Goliat. Jadi aku bacain aja sekarang di 1 Samuel 17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Apa yang ingin aku ceritakan dari sini? Bahwa dalam pertempuran yang luar biasa ini, seperti kita semua hadapi di kehidupan kita, masing-masing dari kita, aku percaya, punya pertempuran besarnya masing-masing. Aku, kamu, semua orang punya pertempuran besarnya masing-masing. Dan dalam hal ini, Daud, pertempuran besarnya adalah melawan Goliat, yang secara fisik ya kayak aku ditemuin sama Dwayne Johnson kayak gitu, nggak mungkin menang, ya kan? Dan kemudian Saul itu mengenakan zirah pada Daud agar dia lebih kuat, ya kan? Kalau kita main di game itu misal, orang kalau udah pakai zirah, harusnya apa, defense plus atau armor plus 4 plus 5 gitu kan. Aura plus 99. Terus tapi di sini justru Daud menanggalkannya. Dia bilang, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab aku belum pernah mencobanya." Disitulah menunjukkan bahwa kita tuh punya skill masing-masing, punya weakness masing-masing. Kalau kita cerita lain, ada tokoh Yunani namanya Achilles. Achilles tuh nggak punya kekurangan. Dia mau diserang dari manapun dia bakal kayak nggak terluka. Dia nggak bakal kalah, nggak bakal mati. Tapi dia punya apa? Di bagian di sini, di lutut sini, bagian kaki sini ada heel-nya. Jadi makanya orang punya sebutan Achilles heel. Itu ada di Achilles itu adalah bagian paling rentannya Achilles. Di apa sih sebutannya? Tumit ya? Di tumitnya dia. Jadi tumitnya dia kena panah, kena serangan sedikit pun itu bakal hancur. Halo, dalam hal ini kita menunjukkan bahwa dalam hidup tuh
Kita harus punya limit. Manusia tuh harus punya limit karena kita bukan Tuhan. Kita harus aku harap kamu setuju di bagian itu. Tapi di sisi lain, banyak dari kita pengen sempurna, pengen di segalanya bisa. Tapi hukumnya seperti itu, hukum alam seperti itu. Dan alangkah baiknya di dunia ini kita mencoba memahami hukum alam tersebut, bukan mencoba melawan. Seperti manusia, kita butuh makan. Ya jangan dilawan. Ya makanlah sesekali, bukan dia makan berlebihan karena hukum alamnya juga gitu. Orang kalau makan berlebihan bakal nggak bagus. Ya kan? Nggak bagus juga buat tubuhnya. Tidur, kita juga butuh tidur. Tidur berlebihan juga nggak baik, nggak tidur juga nggak baik. Ada hukum alamnya sendiri. Tubuh kita somehow itu punya hukum alam sendiri, punya batasan-batasan sendiri. Termasuk juga bersosial, berteman. Kita rasa bahwa teman udah nggak penting sekarang udah ada ChatGPT punya ini. But somehow kita perlu kontak fisik dengan seseorang. Ada penelitian bahwa orang berpelukan, bahkan cuma berjabat tangan aja, itu bisa menurunkan kortisol ataupun hormon stresnya seseorang. Jadi berpelukan itu bisa membuat stres itu berkurang. That's why we love to hug each other. Dan ketika kita mencoba poin awal kita bahwa kita mencoba untuk menjadi hebat dalam segala hal, kita bisa menyebut itu menentang qadarullah gitu, menentang takdirnya Tuhan, menentang hukum Tuhan. Tapi kalau kita ngomongin secara sains sendiri, jadi jujur, kita tuh lebih baik fokus ke hal yang kita bisa, hal yang kita mampu. Ada artikel ini bagus banget. Dia yang nulis tuh Peter Drucker. Judulnya apa sih judulnya? Duh lupa lagi. Simpelnya, di situ Peter Drucker nulis bahwa nyatanya emang kebanyakan dari kita itu nggak tahu strength-nya kita apa. Kita lebih bagus dalam menilai weakness kita, mengetahui weakness kita daripada strength kita. Dan itu pun kita sering nggak valid, nggak akurat. Oke? Dan dari sana kita juga bahkan berpikir bahwa itu bukan satu hal yang natural. Iya, memang bukan, karena selama sepanjang sejarah kita nggak perlu memikirkan strength weakness-nya kita. Kenapa? Karena di masa bahkan 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, kita nggak usah berpikir jauh-jauh. 100 tahun yang lalu, jika orang tuanya adalah petani, maka anaknya petani. Nggak usah berpikir jauh-jauh lah. Anaknya orang tuanya pedagang, anaknya pedagang. Bahkan sampai sekarang itu masih sangat sering terjadi, sekalipun lebih sedikit lah daripada 100 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita punya choice. Anak pedagang, anak tukang kayu, anak apa nih? Anak nelayan nggak harus jadi punya profesi sama dengan orang tuanya. Mereka harus bisa punya potensi lebih jauh lagi daripada itu. Maka dari situ kita mulai mengenali strength, weakness-nya kita. Saya nggak mungkin dong yang tingginya rata-rata ini mau jadi pemain basket. Susah. Main bola masih oke lah. Pemain basket, bahkan pemain bola pun aku harus cuma ekspektasinya ya udah cuma dari tingkat nasional, karena di Indonesia sendiri kita nggak punya strength di situ. Untuk setidaknya di masa aku berkembang 10 tahun yang lalu, mungkin sekarang udah jauh lebih baik. Coba cuma 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Belum sampai di sana. Terus cara agar kemudian kita bisa tahu what is my strength, apa strength-nya kita, apa weakness-nya kita. Jadi bisa dimulai dengan kita mencoba membuat
plan 1 tahun ke depan. Ketika kita bikin satu keputusan, misal, "Oke, aku ingin sekarang," misal orang habis lulus kuliah, "Oke, aku mau kerja." Atau orang masih di tahun ketiga kuliah, jadi tahun depan bakal lulus lalu kerja. Dia bakal nulis, "Oke, setahun ke depan aku bakal kerja, bakal lulus, nanti kerja di sini, di sini, di sini, kerja di di BCA," misal gitu udah ada target. Lalu kemudian lihat 1 tahun ke depan. Apakah terjadi itu bekerja di situ? Atau bahkan bisa bekerja di perusahaan yang jauh lebih bagus? Atau masih belum lulus? Semua itu kemungkinan kan? Karena nggak ada yang bagus atau nggak ada yang jelek, nggak. Semua punya jalannya masing-masing. Makanya di sini kita bilang kayak, ini strength weakness kita. Lalu kemudian ketika kita melihat bahwa, oh, ternyata masih belum lulus. Berarti mungkin strength kita nggak ada di situ. Strength kita secara akademik masih kurang bagus. Coba deh kita tes lagi di hal yang lain. Oke deh, karena emang nggak berhasil, aku coba berpikir bahwa oke, kalau gitu jangan coba targeting di BCA deh. Kita coba ngelihat, oh mungkin strength itu bukan di akademik, mungkin di komunikasi. Coba, misal jualan nih, ya udah simpel-simpel aja jual kaki lima di gerobak gitu. Wih, jangan salah, kaki lima itu omsetnya hari itu udah belasan juta. Misal kayak gitu, dia akhirnya memutuskan sambil ya udah ambil, oke nih udah jelas nih kayaknya tahun depan udah jelas lulus nih, udah gampang banget, udah sidang cuma mungkin ikut wisudanya ikut yang tahun depan. Lalu kemudian akhirnya dia milih buat jualan, apa sih nasi goreng misal gitu. Kita lihat 1 tahun ke depan, ternyata udah sejalan 1 tahun, laris tuh, buka cabang 2. Maka dia paham, oh ternyata strength-ku di sini. Strength-ku di sini, punya kemampuan untuk mungkin komunikasi ataupun untuk menjual sesuatu. Nah, di situ nih, akhirnya kita punya rumus kayak gini. Kita udah awalnya kita harus mendiscover apa sih kemampuan kita, strength kita. Lalu kemudian habis itu kita mesti fokus di strength yang kita itu. Maksudnya fokus adalah mengerjakan yang sesuai dengan strength-nya kita, bukan mengerjakan di luar strength kita. Lalu kemudian ketiga dari strength tersebut, kita olah agar jauh lebih bagus lagi, agar lebih kuat lagi. Skill-nya dari misal poinnya 5 dari 10 kita naikkan jadi 6, jadi 7. Lalu yang terakhir juga weakness-nya kita harus pahami. Apa sih yang menghambat kita? Bukan untuk kemudian kita fokus. Jadi weakness itu ada weakness yang benar-benar menghambat, ada weakness yang ya udah diabaikan aja. Jadi misal tadi, oh dia kurang jago nih di akademik, itu weakness. Tapi ya udah abaikan aja. Toh kamu udah punya 3 cabang sekarang, yang omsetnya sehari udah 20 juta sekian, totalnya berarti sekitar 60 juta sekian per hari dari 3 cabang, per bulan udah berapa tuh 60 juta kali 30, 1,8 miliar. Wah, gila. 1,8 miliar omset kayak gitu. Ya, ya ngapain, nggak perlu lah, ya kan? Ya perlu lah IPK bagus gitu. Makanya orang-orang banyak yang kayak IPK-nya jelek jadi itulah. Ya karena memang kalau IPK-nya bagus ya dia bakal kerja gitu. Dia nggak bakal mencoba ulang lagi di hal tersebut. Karena lebih pasti di sana kan? Ya dong. Oh, semua orang pengen jadi PNS pada masanya gitu. Pengen jadi pegawai dengan gaji yang bagus pada masanya. Lalu dari situ akhirnya kita tahu juga Achilles heel-nya kita di mana.
Dari cerita tadi, Achilles tadi ya, dia kan punya kelemahan di tumit. Kalau diserang di tumit, dia pasti langsung mati. Makanya kita harus pahami di titik mana kita kalau diserang bakal mati. Weakness yang nggak bisa diharapkan tuh apa? Setelah kita tahu, ya udah ditutup tuh weaknessnya tadi. Ditutup, nggak usah dibikin lagi deh. Kayak weakness-weakness yang lain yang nggak terlalu dipermasalahkan, nggak perlu kayak membuat kita sampai mati, ya nggak usah difokusin di sana. Karena kenyataannya, untuk mengubah seorang yang bagus menjadi orang yang udah performer ya, udah menghasilkan hasil menjadi orang yang hebat, dari good to great, is 2x easier, 2 kali lebih gampang daripada mengubah orang inkompeten menjadi mediocre. Begitu juga dengan skill. Untuk skill-skill yang kita udah bagus, udah punya hasil nih, result di sana. Mengubah skill itu menjadi kita top 1% di skill itu jauh lebih gampang daripada kita mencoba menutupi skill-skill yang kita nggak jago. Saya ini nggak jago ini loh. Ngomong tuh nggak jago tau. Nggak kelihatan, udah kelihatan kan ngobrol gini. Ngomongnya makanya sama kamera nggak sama orang. Dan but itu adalah bagian dari Achilles heel aku. Karena dalam profesiku ya aku harus banyak ngomong sama orang. Banyak ketemu. Marketer kan kayak gitu. Sales. Babis ini kan memang kayak gitu, harus ketemu sama orang. Lalu ya udah kita kembangin di situ. Harus berani, harus belajar. Susah, tapi harus belajar. Sampai di titik itu nggak menyusahkan. Lalu ada juga kemudian untuk hal-hal yang emang nggak jago dan tapi nggak perlu dipeduliin. Apa nih misal? Contoh, kamu kamu itu adalah dokter, terus kemudian nggak jago lari, nggak nggak bisa nggak bisa nggak apa tuh ya, bukan runner, bukan orang yang kayak maraton gitu, bukan kayak dokter Tirta, jago lari, jago jago di kesehatan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. Sekalipun emang bakal lebih bagus toh, ya kan sebenarnya kalau orang jago lari terus kemudian kelihatan sehat, terus jadi dokter, wah nilai tambah. Tapi kalau nggak jago, ya udah nggak masalah. Fokusin ke hal-hal yang lebih teknis. Oh, oh dia obatnya, kalau racikan obatnya lebih bagus. Dia kalau sama pasien itu kan wajib ya kita ngobrol sama pasien, kita om menjelaskan, mencoba mendiagnosa masalahnya mereka. Nah, itu wajib. Ya, ya kita dari sana. Belajarnya di situ. Ya udah urusan lari ya udah gitu. So, udah 18 menit ternyata. Dari ini cerita cukup panjang hari ini. Dan gue udah dapat poinnya lah bahwa meningkatkan, memfokuskan perhatian kita, waktu yang kita cuma 24 jam ini udah dipotong 8 jam tidur untuk hal-hal yang menjadi weakness kita, itu buat apa sih? Mending difokusin yang udah jago, naikin 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 naikin. Dah, sampai sana aja. Yang weakness biarin. Selama itu bukan sandungan kita. Fokuslah ke satu titik itu, sefokus-fokusnya, ambil semua perhatian dan kemampuan kamu untuk diolah di sana. Sampai nanti pada titiknya, pada saatnya, kamu menjadi yang terbaik di satu hal ini. So that's all. Thank you. Ketemu lagi besok. Bye.